apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kenalin nih, aku Nisrina Atiraniar dari kelas akuntansi 4 pagi A. Di video kali ini aku mau membahas sedikit mengenai ekuitas pemegang saham, khususnya pada subbab laba ditahan. Di sini ada yang udah tahu belum sih apa yang dimaksud tentang laba ditahan? Nah, kalau belum tahu dan ingin tahu mengenai penjelasan lebih lanjut tentang laba ditahan, bisa simak videonya. Laba ditahan adalah sebagian atau seluruh laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang sengaja untuk tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan kata lain, laba ditahan itu adalah bagian dari laba bersih yang memang sengaja untuk tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian kemana sih larinya dari laba ditahan ini? Nah, laba ditahan ini nantinya akan dijadikan sebagai suntikan atau tambahan modal bagi perusahaan. Dengan kata lain, nantinya laba ditahan ini akan diinvestasikan kembali ke perusahaan tersebut. Besar kecilnya dari laba ditahan ini tentunya sudah dirundingkan bersama dalam rapat umum pemegang saham. Nah, apa sih itu rapat umum pemegang saham? Rapat umum pemegang saham atau RUPS ini adalah suatu rapat yang dihadiri oleh berbagai macam kalangan dari pemegang saham, mulai dari dia yang membeli saham dalam jumlah yang kecil sampai membeli saham dalam jumlah. Yuk kita bahas sekarang mengenai fungsi laba ditahan. Jadi apa sih fungsi laba ditahan itu? Fungsi pertama, laba ditahan itu digunakan untuk pengembangan usaha atau pengembangan bisnis. Yang kedua, fungsi laba ditahan adalah untuk pembayaran utang. Yang ketiga, fungsi laba ditahan itu adalah untuk pembiayaan kegiatan operasi. Yang keempat, sebagai cadangan modal. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk investasi lanjutan. Oke, jadi fungsi laba ditahan yang pertama itu ada digunakan untuk pengembangan usaha ataupun pengembangan bisnis. Nah, laba ditahan ini akan digunakan kembali untuk pengembangan usaha ataupun pengembangan bisnis di perusahaan tersebut. Nah, pengembangan bisnis ini bentuknya berbagai macam. Yang pertama, bisa juga dilakukan dengan membeli mesin-mesin baru yang lebih canggih. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara menambah investasi di pasar modal. Bisa juga dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan supplier. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menambah pabrik baru atau menambah cabang baru. Dan yang terakhir bisa juga dilakukan dengan menambah land bank dari perusahaan tersebut. Tentunya semua itu membutuhkan modal yang cukup besar alias modal yang tidak sedikit, atau istilahnya itu bisa disebut dengan capital expenditure. Jadi capital expenditure itu adalah pengeluaran modal. Nah, dengan adanya laba yang udah ditahan perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat membiayai pengembangan usaha ataupun pengembangan bisnisnya tanpa harus meminta bantuan kepada pihak lain di luar perusahaan. Contohnya bisa dilakukan dengan menambah nilai di pasar modal atau dengan utang penerbitan obligasi ataupun dilakukan dengan cara hipotek. Oke, jadi yang kedua itu ada pembayaran utang ataupun pembiayaan utang. Fungsi selanjutnya dari laba ditahan ini bisa digunakan untuk pembayaran utang ataupun untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Terutama untuk kewajiban atau utang yang memang jangka panjang tapi segera jatuh tempo. Pada umumnya, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo ini nilainya cukup besar dan cukup fantastik ya, sehingga apabila perusahaan tersebut tidak dapat membayarkan utangnya, maka perusahaan bisa terkena pailit oleh para kreditur. Perusahaan dapat melunasi utang yang akan segera jatuh tempo
bisa dilakukan dengan menerbitkan saham ataupun menerbitkan obligasi. Tapi tentunya kedua itu membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga laba ditahan ini menjadi opsi yang baik karena tidak membutuhkan biaya modal dan mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, untuk membiayai kegiatan operasional. Jadi fungsi selanjutnya itu laba ditahan itu bisa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Nah, perusahaan yang sedang tumbuh atau yang sedang berkembang tentunya membutuhkan modal ataupun membutuhkan uang yang cukup besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya itu yang semakin kompleks. Nah, dengan adanya laba ditahan, maka perusahaan itu tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain yang ada di luar perusahaan. Kemudian yang keempat itu sebagai cadangan modal. Jadi laba ditahan ini diperlakukan untuk menambah cadangan modal. Nah, apabila stok dari keuangan perusahaannya itu menipis karena dibagi-bagi untuk kegiatan lainnya atau pembayaran lainnya, maka bisa menyebabkan kegiatan produksinya itu terganggu, entah mungkin tidak bisa membeli bahan baku atau mungkin tidak bisa membayar listrik dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada investasi lanjutan. Nah, sebenarnya salah satu alasan kenapa laba ditahan bukan keinginan dari perusahaan ataupun pemilik modal, tetapi ini berdasarkan pada sebagian atau bahkan seluruh dari pemegang saham di perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari si pemegang Nah, tujuannya itu adalah untuk diinvestasikan kembali. Nah, untuk investasinya kembali itu juga berbagai macam instrumen seperti obligasi, reksadana, dan yang lainnya itu ada saham. Nah, jadi apabila suatu perusahaan itu membeli saham, maka saham yang dimilikinya itu semakin bertambah, otomatis maka laba yang akan dihasilkan pula semakin banyak. Nah, selanjutnya itu ada unsur laba ditahan. Jadi unsur laba ditahan itu ada dua. Pertama itu adalah laba rugi bersih, dan yang kedua adalah pembagian dividen. Yang pertama ada laba rugi bersih. Jadi laba rugi bersih ini tentunya dapat menambah ataupun mengurangi laba ditahan yang dilakukan dengan melakukan tutup buku dan membuat jurnal penutup. Laba rugi perusahaan itu tentunya dipengaruhi oleh akun pendapatan maupun akun beban. Baik akun pendapatan maupun akun beban ini adalah akun-akun periodik yang akan digunakan untuk periode-periode kedepannya atau periode selanjutnya, sehingga sehingga saldo akunnya itu harus selalu ditutup. Nah, jadi pos pendapatan dan juga beban itu harus ditutup ke dalam pos laba ditahan. Nah, penutupan akun ini tentunya akan berpengaruh pada laba ditahan yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya yang kedua itu ada pembagian dividen. Apa sih dividen? Dividen itu adalah laba bersih yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, apakah setiap tahunnya dividen itu diberikan? Tentunya itu sangat bergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan. Besar kecilnya jumlah dividen yang akan didapatkan oleh pemegang saham itu juga tentunya akan bergantung pada jumlah lots yang dimiliki oleh dari masing-masing investor. Pembagian dividen ini bisa berupa dividen tunai ataupun dividen saham. Nah, pembagian dividen ini akan dilakukan atau akan diambil dari laba yang ditahan oleh suatu perusahaan. Sehingga ketika suatu perusahaan itu mengumumkan akan membagikan dividen, baik dalam dividen tunai maupun dividen saham, maka laba ditahan secara otomatis akan berkurang.
Nah, sebelum pembagian dividen itu terjadi, maka investor atau pemegang saham itu akan dipilih dan akan diundang ke rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS ini dihadiri oleh investor ataupun pemegang saham yang memiliki jumlah lot besar maupun jumlah lot kecil. Di dalam RUPS pula akan digambarkan atau akan diceritakan secara gamblang dan juga transparansi tentang perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki kerugian pada tahun ini, apakah perusahaan tersebut memiliki laba ditahan yang meningkat dari tahun sebelumnya, apakah dividennya ini akan bertambah atau malah akan berkurang, dan lain sebagainya. Semuanya akan diceritakan pada RUPS. Nah, untuk tanggal dan bulan dari masing-masing perusahaan dalam pembagian dividen itu tentunya berbeda-beda ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari laba ditahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan laba ditahan. Misalkan pada tahun 2020, posisi saldo laba ditahan pada PT Nestlé ID sebesar 5.000 US dollar. Selama tahun 2020, PT Nestlé ID ini berhasil telah membukukan laba bersih sebesar 6.200 US dollar. Pada akhir periode, PT Nestlé ID memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 5.000 US dollar kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut, yaitu 3.000 US dollar untuk pemegang saham preferen dan 2.000 US dollar untuk pemegang saham jasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jawaban dari contoh soal laba ditahan PT Nestlé ID pada tahun 2020. Untuk soal maupun jawaban semuanya akan tertera di layar ya teman-teman, harap diperhatikan betul-betul. PT Nestlé ID, laporan laba ditahan per 31 Desember 2020. Pertama, ada saldo laba ditahan pada 1 Januari 2020 itu sebesar 5.000 US dollar. Kemudian laba bersih setelah pajak sebesar 6.200 US dollar. Nah, itu tuh dijumlah. Berarti kan jumlahnya 11.200 US dollar. Kemudian ada pembayaran tunai ataupun pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Terdiri dari saham preferen sebesar 3.000 US dollar dan kepada saham biasa sebesar 2.400 US dollar. Total pembayaran dividen itu berarti antara saham preferen sebesar 3.000 US dollar ditambah sama saham biasa sebesar 2.400 US dollar. Berarti total pembayaran dividen itu sebesar 5.400 US dollar. Nah, sekarang yang ditanya berapa laba ditahan per 31 Desember 2020 dan bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita lihat rumusnya tadi. Tadi kan rumusnya dijelaskan bahwa rumus dari laporan laba ditahan itu adalah jumlah dari saldo laba ditahan ditambah sama laba bersih dikurangi sama pembayaran atau pembagian dividen. Sekarang kita lihat lagi, balik lagi ke contoh soal. Tadi jumlah saldo laba ditahannya berapa? 5.000 US dollar. Kemudian ditambah sama laba bersih sebesar 6.200 US dollar dan kemudian dikurangi pembayaran dividen. Total pembayaran dividen tadi adalah 5.400 US dollar. Berarti semuanya itu hasilnya sebesar 5.800 US dollar. Jadi, laba ditahan PT Nestlé ID per 31 Desember 2020 adalah sebesar 5.800 US dollar. Yap, sekian dulu penjelasan mengenai laba ditahannya. Gimana nih teman-teman, udah pada paham semua apa belum? Nah, jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila berisik ya di sini karena memang ini tag videonya memang di luar dan video ini diambil tujuannya untuk memenuhi tugas dari akuntansi keuangan dia.
Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian juga. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!